Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, Hai sob, bagaimana kabar? Apa itu DME, dimethyl ether, si pengganti gas LPG? DME berasal dari fosil terproses yang sudah menjadi batu bara dengan kandungan kalori rendah. Siapa itu DME? 1. DME adalah senyawa bening, tidak berwarna, tidak beracun, dan ramah lingkungan. 2. DME tidak merusak ozon, tidak ada sulfur, mengandung propan dan butana sehingga dapat diterapkan seperti gas LPG. 3. DME mempunyai api biru yang mirip dengan api LPG, namun panasnya lebih rendah sedikit dibanding LPG. Apa fungsi DME? 1. DME digunakan sebagai solvent atau bahan dasar pendorong aerosol. Sedangkan aerosol, propellan refrigerant itu udara dingin yang dihembuskan oleh AC. 2. Dalam pengembangannya, DME sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, genset, dan keperluan rumah tangga. 3. Dengan demikian, DME bisa menjadi pengganti LPG. Berapa harga DME? Komponen biaya produksi DME terdiri dari harga batu bara, biaya produksi atau gasifikasi, dan biaya transportasi. Harga belum ditetapkan oleh pemerintah. Seyogyanya harga DME harus lebih murah dari LPG. DME berdampak ekonomi. 1. Hilirisasi kapasitas dari DME produksi batu bara sekitar 1,4 juta ton per tahun. 2. DME meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG hingga 1 juta ton LPG per tahun. Menghemat cadangan devisa hingga 9,7 triliun per tahun. Keempat, pemanfaatan sumber daya batu bara kalori rendah sebesar 180 juta ton selama 30 tahun. 5. Ketersediaan tenaga kerja hampir 3.000 tenaga kerja saat operasional dan 13.000 orang saat konstruksi dan 12.000 dalam multi efek. 6. Kontrol harga eceran DME oleh pemerintah yang berpihak ke rakyat dan usaha kecil. Saksikanlah secara lengkap video ungkapan kegelisahan Jokowi saat groundbreaking proyek hilirisasi DME di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir bersama saya, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Investasi, dan juga Pak Menteri SDM. Yang saya hormati Ketua OJK, Bapak Wimbo Santoso, Bapak Kepala BPKP, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan beserta Bupati Kabupaten Muara Enim, yang saya hormati Presiden dan CEO Air Product and Chemical, Mr. Saifi Ghasemi, yang hadir secara virtual, yang saya hormati para CEO dan Dirut PT Bukit Asam, PT Pertamina, PT Min ID, Bapak Ibu, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi,
pentingnya mengurangi impor. Ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah, tetapi alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Impor kita LPG itu gede banget. Mungkin 80-an triliun dari kebutuhan 100-an triliun importnya. 80 triliun, itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus. Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya, yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. Kalau ini dilakukan, yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu 7 triliun kurang lebih. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena enggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita enggak impor. Tapi banyak memang, ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan. Tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor. Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak. Udah rutinitas terus impor, 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 impor. Enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi, akan membuka lapangan pekerjaan 11.000, 12.000 di sini. Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya 2 sampai 3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus. Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Product dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan. Jangan ada mundur-mundur lagi. Dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya. Kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil sekali. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini,
groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether DME saya nyatakan dimulai. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.